Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan mengenai Ngaben, upacara kematian manusia di Bali. Upacara Ngaben atau upacara Pitrayatnya adalah upacara yang dilakukan setelah kematian manusia. Kematian diyakini merupakan suatu proses kelahiran kembali pada alam lain dengan situasi yang berbeda. Upacara Ngaben atau Pitrayatnya itu dilakukan dengan tujuan agar yang meninggal lahir kembali pada alam lain yang lebih sempurna. Manusia pada dasarnya memiliki 3 bagian badan. Pertama, badan kasar disebut dengan raga sarira. Kedua, badan astral atau badan halus disebut dengan suksma sarira. Dan ketiga, badan sang pemberi hidup atau sang atma disebut dengan antahkarana sarira. Badan kasar atau raga sarira terdiri dari Sat Panca Mahabhuta, yaitu pertama, Sat Pertiwi atau tanah adalah bagian tubuh yang keras seperti tulang belulang, kulit, daging, dan kuku. Kedua, Sat Apah atau air adalah bagian badan yang cair seperti darah, lemak, dan air badan. Ketiga, Sat Teja atau api adalah bagian badan yang panas seperti panas badan, cahaya, dan warna. Keempat, Sat Bayu atau angin adalah bagian badan berupa udara seperti napas, hawa, dan bau badan. Kemudian yang kelima adalah Sat Akasa, adalah bagian badan dari angkasa atau langit seperti rambut dan bulu. Kelima Sat itu, Pertiwi, Apah, Tejo, Bayu, dan Akasa dikembalikan ke asalnya pada Buana Agung atau alam semesta. Selain badan kasar, ada juga bagian badan lain dari manusia yang disebut dengan suksma sarira, badan astral atau badan halus yang terdiri dari cita, manah, indria, dan ahamkara atau alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. Di samping 2 bagian badan manusia berupa raga sarira dan suksma sarira, ada juga Sat Pemberi Hidup yang disebut dengan antahkarana sarira atau sang atma. Ketika manusia meninggal, suksma sarira, badan astral atau badan halus, dan antahkarana sarira sang atma pergi meninggalkan badan kasar atau raga sarira. Akan tetapi, karena telah terjadinya ikatan yang kuat antara ketiga bagian badan atau sarira itu, menyebabkan sulitnya sang atma meninggalkan raga sarira. Keadaan itu apabila dibiarkan akan menimbulkan penderitaan bagi sang atma. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upacara Ngaben atau Pitrayatnya untuk membebaskan sang atma dari ikatan keduniawian. Dalam pelaksanaan upacara Ngaben atau Pitrayatnya tidak selalu dilakukan dengan upacara pembakaran jenazah. Ada juga yang dilakukan dengan cara dikubur atau disebut juga dengan upacara Ngaben Bea Tanem. Ngaben Bea Tanem itu biasanya dilaksanakan pada daerah-daerah di pegunungan atau di daerah-daerah yang dekat dengan Puro Kayangan Jagat. Pelaksanaan Ngaben itu dilakukan agar tempat yang disucikan tidak terkena asap dari pembakaran jenazah.
Pelaksanaan upacara pengabenan di samping dilaksanakan untuk orang yang baru meninggal, dilakukan pula untuk orang yang tidak ditemukan mayatnya. Untuk orang yang meninggal tidak ditemukan mayatnya, pelaksanaan ngabennya menggunakan sarana simbol jenazah. Simbol jenazah ada yang menggunakan sarana ilalang, banyaknya 108 helai, yang disebut ngaben kuse prenawa. Ada juga yang menggunakan sarana air yang disebut ngaben toyo prenawa. Kemudian pengabenan dengan cara dikubur, diantaranya ngaben supte prenawa. Upacara pengabenan yang dilaksanakan oleh orang Bali asli di daerah pegunungan. Dasar pelaksanaan ngaben supte prenawa adalah lontar yang disusun oleh Ide Sangkul Putih. Selanjutnya ada juga upacara pengabenan yang sama dengan ngaben supte prenawa, yaitu upacara pengabenan kertigama. Bedanya, upacara pengabenan kertigama itu didasari lontar kertigama yang disusun oleh Ide Sri Bagawan Domya. Dalam pelaksanaan pengabenannya melalui proses pembakaran jenazah. Setelah menjadi abu, lalu dibersihkan dengan air dan air kelapa bulan, selanjutnya direka dan diupacarai, lalu dilanjutkan dengan upacara nganyut ke sungai atau ke laut. Upacara pitrayatnya itu dilaksanakan dalam 3 tahapan upacara penyucian, yaitu ngaben, nyekah, atau disebut juga dengan memukur, dan upacara ngelinggihang. Dari 3 tahapan upacara itu, terjadi 4 kali proses upacara penyucian Sang Atma. Pertama, baru meninggal, Sang Atma disebut prete atau roh. Kedua, setelah dilaksanakan upacara ngaskara dan upacara pengabenan di kuburan, Sang Atma disebut pitra. Dan ketiga, setelah ngeroras atau nyekah sampai ngangget don bingin, Sang Atma disebut pitara. Kemudian keempat, setelah upacara nyegara gunung dan upacara ngelinggihang menstanakan Sang Atma di tempat suci Pelinggih Kamulan Pemerajan, Sang Atma disebut Dewoyang Pitara. Oleh karena itu, setelah upacara ngaben, agar dilaksanakan atau dilanjutkan dengan upacara nyekah, dengan tujuan menyucikan badan halus dan memohon agar Sang Atma terbebas dari ikatan keduniawian. Setelah upacara nyekah, kemudian dilanjutkan dengan upacara ngelinggihang untuk menstanakan badan halus dan Sang Atma pada tempat suci Kamulan di Pemerajan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat terus mendoakan, dengan harapan agar Sang Atma dipermudah kembali ke Paramatma, Tuhan Sang Pencipta, mencapai moksa manunggaling kaula Gusti, mendapatkan kebahagiaan sejati. Itulah gambaran umum mengenai upacara ngaben, upacara setelah kematian manusia di Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.